Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang mengatur seluruh makhluk dan yang menciptakan segala sesuatu. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan Allah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin para nabi dan rasul. Ini adalah kitab Mukasyafatul Qulub Syekh Imam Al-Ghazali. Penjelasan menaklukkan keinginan nafsu. Allah mewahyukan kepada Musa alaihi salam, "Hai Musa, jika engkau ingin aku lebih dekat kepadamu daripada perkataanmu kepada lidahmu, dan dari bisikan hatimu ke hatimu, dan dari ruhmu ke badanmu, dari cahaya penglihatanmu ke kedua matamu, dan dari pendengaranmu ke telingamu, maka perbanyaklah sholawat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Allah Ta'ala berfirman, "Dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat." Al-Hasyr 18. Ketahuilah, hai manusia, bahwa nafsu yang menyuruh berbuat keburukan adalah lebih jahat terhadapmu daripada iblis. Sesungguhnya, syaitan menjadi kuat terhadapmu dengan hawa nafsu dan keinginannya. Maka, jangan sampai nafsumu menipumu dengan angan-angan dan gurur, karena tabiat nafsu adalah merasa aman, lalai, merasa tenang, santai, dan malas. Maka, pengakuannya adalah batil, dan segala sesuatu darinya adalah gurur. Jika engkau suka dengannya dan mengikuti perintahnya, engkau pun binasa. Jika engkau lalai dari menghisapnya, maka engkau pun tenggelam. Dan jika engkau tidak sanggup melawannya dan mengikuti keinginannya, ia pun menuntunmu ke neraka. Nafsu tidak mempunyai tempat kembali kepada kebaikan, sedangkan ia adalah pokok segala bencana dan sumber kejelekan. Nafsu adalah tempat perbendaharaan iblis dan tempat tinggal setiap kejelekan. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali penciptanya. Takutlah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan, yakni kebaikan dan kejelekan. Apabila hamba memikirkan umurnya yang telah lewat dalam mencari akhiratnya, pemikiran ini mencuci hati. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Berfikir sesaat lebih baik daripada ibadah setahun." Demikian disebutkan dalam tafsir Abi Al-Laits. Oleh karena itu, adalah wajar bagi orang yang berakal untuk bertaubat dari dosa-dosa yang lalu dan memikirkan amal yang mendekatkan dan menyelamatkannya di negeri akhirat, memendekkan angan-angan, menyegerakan taubat, menyebut nama Allah Ta'ala, meninggalkan larangan-larangan, dan menyabarkan dirinya, serta tidak mengikuti keinginan-keinginan nafsu, karena nafsu adalah berhala. Maka siapa yang menyembah nafsu, ia pun menyembah berhala. Dan siapa yang menyembah Allah dengan keikhlasan, dialah orang yang bisa menaklukkan nafsunya. Diriwayatkan bahwa ketika Malik bin Dinar berjalan di pasar Basrah, ia melihat buah tin, maka ia ingin membelinya. Kemudian ia melepas sandalnya dan memberikannya kepada penjual buah. Ia berkata, "Berilah aku buah tin itu." Penjual buah itu melihat sandal dan berkata, "Sandal itu tidak menyamai harganya." Maka Malik pergi. Kemudian dikatakan kepada penjual buah itu, "Tidakkah engkau mengenal siapa orang ini?" Penjual buah itu menjawab, "Tidak." Dikatakan, "Ia adalah Malik bin Dinar." Maka penjual buah itu meletakkan wadah di atas kepala budaknya. Ia berkata kepadanya, "Jika ia menerima buah tin ini darimu, maka engkau merdeka." Kemudian budak itu berlari di belakang Malik bin Dinar dan berkata kepadanya, "Terimalah buah tin ini dariku." Namun Malik menolak. Budak itu berkata, "Terimalah, sesungguhnya penerimaanmu menyebabkan kemerdekaanku." Malik bin Dinar berkata kepadanya, "Jika penerimaanku menyebabkan kemerdekaanmu, namun penerimaan itu menyebabkan penyiksaanku." Anak itu terus mendesak Malik agar menerimanya. Maka Malik bin Dinar berkata, "Aku bersumpah untuk tidak menjual agama seharga buah tin, dan aku tidak akan makan buah tin hingga hari kiamat."
Diceritakan bahwa Malik bin Dinar sakit yang menyebabkan wafatnya. Maka ia ingin makan segelas madu dan susu untuk menjadi kuah bagi sepotong roti yang panas. Kemudian pelayan pergi mengambilnya dan membawanya kepadanya. Malik bin Dinar mengambilnya dan memandangnya sesaat dan berkata, "Hai diriku, engkau telah bersabar selama 30 tahun, sedangkan umurmu tinggal sesaat." Maka ia pun melemparkan gelas itu dari kedua tangannya dan menyabarkan dirinya dan meninggal dunia. Demikianlah keadaan para nabi, aulia, para sodikin, asikin, dan zahidin. Sulaiman bin Daud alaihi salam berkata, "Sesungguhnya orang yang menaklukkan nafsunya lebih berat daripada orang yang menaklukkan kota sendirian." Ali bin Abi Thalib karomaullahu wajhahu berkata, "Tidaklah aku terhadap nafsuku, melainkan seperti penggembala kambing. Setiap kali aku kumpulkan kambing-kambing itu dari satu sisi, kawanan kambing itu tersebar dari sisi lain. Barang siapa mematikan nafsunya, ia pun dibungkus dalam kafan rahmat dan dikubur di tanah kemuliaan. Dan barang siapa mematikan hatinya, ia pun mati dalam kafan laknat dan dikubur di tanah hukuman." Yahya bin Mu'az ar-Razi rahimahullahu ta'ala berkata, "Paksalah dirimu untuk melakukan ketaatan dan riyadhah. Riyadhah adalah meninggalkan tidur dan sedikit bicara, serta menahan gangguan dari manusia dan sedikit makan. Maka sedikit tidur menyebabkan keinginan yang bersih. Sedikit bicara menyebabkan keselamatan dari berbagai celah. Menahan gangguan menyebabkan sampai kepada tujuan. Sedikit makan menyebabkan kematian syahwat, karena dalam banyak makan timbul kekerasan hati dan hilang cahayanya. Cahaya hikmah adalah rasa lapar, sedangkan kekenyangan menjauhkan dari Allah. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Terangilah hatimu dengan lapar dan perangilah nafsumu dengan lapar dan haus, dan tetaplah mengetuk pintu surga dengan lapar, karena pahalanya seperti pahala orang yang berjihad di jalan Allah." Tidak ada suatu amal yang lebih disukai Allah Ta'ala daripada lapar dan haus, dan tidak akan masuk kerajaan surga orang yang kenyang perutnya lalu kehilangan manisnya ibadah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, "Aku tidak pernah merasa kenyang sejak aku masih kecil masuk Islam agar aku bisa merasakan kenikmatan beribadah kepada Tuhanku. Dan aku tidak akan pernah minum sampai kenyang sejak aku masuk Islam karena rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Alasannya adalah karena makan banyak menyebabkan ibadah yang kurang. Karena ketika orang makan banyak, badannya menjadi berat, kedua matanya mengantuk, dan anggota-anggota tubuhnya menjadi lemah sehingga ia tidak bisa berbuat sesuatu meskipun ia berusaha keras, kecuali tidur. Lalu ia menjadi seperti mayat yang dibuang. Hal ini disebutkan dalam Minhajul Abidin. Diriwayatkan dari Luqman Al-Hakim bahwa ia berkata kepada anaknya, "Janganlah kamu banyak tidur dan makan, karena siapa yang banyak makan dan tidur akan datang pada hari kiamat berada dalam kondisi bangkrut dari amal soleh." Hal ini disebutkan dalam Munyatul Mufti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah kalian membunuh hati kalian dengan banyaknya makanan dan minuman, karena hati bisa mati seperti tanaman yang terlalu banyak disirami air." Seorang soleh telah mengumpamakan hal itu, bahwa perut besar itu seperti panci di bawah hati. Panci itu mendidih dan uapnya sampai kepadanya, maka uap yang banyak mengeruhkan dan menghitamkannya. Banyak makan menyebabkan sedikit pemahaman dan ilmu yang sedikit, karena kekenyangan menghilangkan kecerdasan. Diceritakan dari Yahya bin Zakaria alaihi salam bahwa iblis menampakkan diri kepadanya dan ia memakai alat gantungan. Lalu Yahya bertanya kepadanya, "Apa ini?" Iblis menjawab, "Ini adalah berbagai keinginan yang aku gunakan untuk memangsa anak Adam." Yahya berkata, "Apakah kamu menemukan sesuatu untukku di dalamnya?" Iblis menjawab, "Tidak. Aku akan tetapi suatu malam kamu merasa kenyang. Jadi kami buat sulit bagimu untuk berdoa." Yahya alaihi salam berkata, "Kalau begitu, aku tidak boleh kenyang sesudah itu untuk selamanya." Maka iblis berkata,
Kalau begitu, aku pastikan tidak akan menasihati seorang pun selamanya. Ini adalah mengenai orang yang tidak merasa kenyang semalam saja dalam hidupnya. Maka bagaimana tentang orang yang tidak merasa lapar semalam pun dalam hidupnya, kemudian berharap melakukan ibadah? Diceritakan pula dari Yahya bin Zakaria alaihi salam bahwa pada suatu kali ia merasa kenyang dari roti syair. Kemudian ia tidur pada malam itu sehingga meninggalkan wiridnya. Maka Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya, "Hai Yahya, apakah engkau menemukan rumah yang lebih baik bagimu daripada rumahku? Atau menemukan tetangga yang lebih baik bagimu daripada tetanggaku? Demi keperkasaanku dan keagunganku, andai kata engkau melihat syurga Firdaus dan melihat jahanam, niscaya engkau menangis hingga keluar air nanah, bukan air mata, dan engkau pakai baju besi sebagai ganti baju bulu."